Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading. Seperti biasa, mystery reading itu adalah membiarkan kartunya berjatuhan, baru kita ambil kesimpulan temanya akan mengarah kemana. Tapi sebelumnya kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Taruh dulu di sini. Karena besok hari Senin banyak yang mulai bekerja lagi, kita malam ini aromaterapinya self love ya, supaya kalian tenang. Jadi besoknya kerja kembali dengan santai. Buat yang nggak kerja mungkin ngantar jemput anaknya lebih rileks. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu, I love you all, I love you sekepun. Disclaimer dikit sebelum reading, jadi readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia, dan sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau emang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dicocok-cocokkan. Oke. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual yang sudah diritualkan oleh aku sendiri, diisi energi Reiki dan Witches Brew, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga ya. Oke, kita lihat dulu energi dia dan kamu saat ini seperti apa. Oke, sudah dapat. Kita lihat konektornya antara kamu dan dia. Di sini ada 2 of One. Ya, ada hubungan yang penuh dengan pilihan, pertimbangan. Ya, atau memang geraknya slow motion banget hubungan kalian, sehingga kadang-kadang penuh dengan keraguan-raguan atau penuh dengan tanda tanya. Hubungan ini lama nggak, langgeng nggak, begini nggak, begitu nggak. Energi dia 4 tinggal tutup 1, kita bacakan aja. Energi dia saat ini ada The High Priestess, mulai melakukan yang namanya kesadaran. Ya, mungkin sudah tahu ada hal-hal yang tidak baik pernah dia lakukan, atau ada hal-hal yang mulai mendapat teguran bisa jadi, atau apapun pengalaman yang tidak mengenakan menggiring satu opini dalam diri dia untuk berpikir lebih jernih, melakukan kesadaran-kesadaran, atau memang lagi dibantai semesta untuk segera awakening. Kemudian ada 3 of Cup, ada energi keinginan untuk bertemu, ngobrol mungkin ya, atau sekedar ngopi bareng, nggak tahu ke siapa itu. Kemudian ada Hermit tuh ya, lagi menarik diri, lagi mencari pencerahan. Ini orang lagi dalam situasi apa ya, kayak spiritual awakeningnya lagi bangun. Mungkin kayak beberapa di antara kalian pernah ngalamin, nah dia seperti itu. Kemudian sini ada 2 of Cup tuh. Ini kuat banget ya energinya, lagi pengen ketemu dengan seseorang, kurasa sama kamu nih.
ya. Ada kerinduan tapi kayak nanti dulu deh gitu ya. Kayak aku masih butuh tenang dulu, aku masih butuh memperbaiki diri dulu mungkin, atau masih butuh melakukan hal-hal yang menurut dia ya dia lagi memang mencari pencerahan tersebut lah ya. Ada energi sudah menarik diri nih. Oke, energi kalian di sini ada Five of Cup, ada situasi kekecewaan, ada situasi merasa terluka, ada beberapa yang lagi kelelahan. Apa nih? Habis capek kah jalan-jalan habis weekend? Ya, ada kelelahan dalam diri kalian. Aku nggak tahu apakah kelelahan ini secara harfiah ataupun secara metafora. Harfiah itu ya secara fisik kalian. Mungkin kalian habis jalan-jalan, ngumpul, capek mi, lelah mi, besok mau kerja. Tapi kalau secara metafora mungkin kalian lelah dengan satu situasi atau keadaan yang kalian hadapin. Ya, kemudian ada King of Cup. Aku rasa ini lebih kepada love life ya. Jadi kayak lagi mencoba, lagi agak terombang-ambing urusan cinta. Tapi mungkin terombang-ambingnya lebih kepada perasaan yang kalian ciptakan sendiri. Ya, sebenarnya ada hal-hal di mana kita sudah tahu kok apa tindakan seseorang terhadap diri kita sehingga kita harusnya bisa mengambil sikap. Tapi di sini mungkin ada penolakan atau tadi memberi jeda waktu atau hal-hal pertimbangan-pertimbangan lain sehingga membuat kamu kayak merasa terombang-ambing dengan urusan cinta, tapi sebenarnya itu lebih datangnya dari hati dan perasaan kamu. Ya, karena sini ada Nine of Cup tuh kan, ada penolakan untuk melepaskan satu energi. Kenapa? Karena mungkin ada satu sisi kenyamanan yang pernah kamu rasakan atau kamu dapatkan atau belum tergantikan oleh orang lain. Ya, kita cek apa yang sedang terjadi atau pernah terjadi. Ini kalau yang hubungannya masih berjalan ya, cuman aku lihat yang masih berjalan banyak yang third party ya. Jadi kayak lagi ada pingin ngambil keputusan nih, ingin melepaskan third party tadi karena apa ya? Karena kamu ngerasa kayak nggak adil aja nih masalah pembagian waktu mungkin atau janji-janjinya. Cuman kayak masih belum bisa mengambil keputusan tersebut. Kayak masih belum bisa keluar dari zona nyaman itu ya. Wah, keluar banyak. Emotional storm nih kemarin keluar. Kemudian ada only you. Kemudian ada foundation. Kemudian di sini ada distracted. Kemudian ada apa ini? Resistance ya. Ada keluar dua lagi. Kita bacain aja tuh. Ada ecstasy. Kemudian ada escaping. Bottom of the decknya ada apology, forgiveness, return story. Sorry. Ada yang ingin minta maaf nih sama kalian, ya. Ada yang menginginkan pengampunan, ada yang ingin balik lagi. Woi, panjang kali nih kisahnya. Emotional storm ya, di sini ada turmoil, unstable, ada affected, ada hubungan yang mempengaruhi emosi satu sama lain. Jadi mungkin berdealing sama seseorang yang emosian. Kemudian ada only you, devote, attach, ada craft nih dia. Ada yang belum bisa melepaskan karena masih merasa cuman salah satunya yang spesial. Only you, aku rasa dari dia karena sini ada energi stalking sih. Only you, cuman kamu nih yang masih mungkin membekas di hati dia. Jadi apapun situasi kalian, kalau yang sedang tidak bersama berarti dia rajin stalking kalian. Tapi kalau kalian yang masih bersama, hati-hati. Dia stalking untuk mencari apakah kalian jujur, apakah kalian selingkuh atau tidak, atau apakah yang kalian lakukan di belakang dia. Oke, kemudian ada foundation. Di sini ada stabilis, ada family, ada security. Fondasi hubungan kalian tidak kuat kalau yang aku lihat ya, masih agak goyang karena di sini apa? Ada hubungan yang masih disembunyikan, ada hubungan yang masih benar-benar belum bisa di-show up ke depan umum. Ya, entah ada perbedaan, entah memang ada third party ya, atau ada hambatan-hambatan lainnya. Kemudian di sini ada resisten. Ada secret admirer, ada surprising, ada time ya. Beberapa memang masih menunggu satu momentum yang tepat untuk melakukan satu tindakan, atau memang lagi menunggu seseorang datang, juga bisa menunggu adanya kejutan. Secret admirer nih, kalian juga beberapa di antara kalian diam-diam ada yang lagi naksir sama kalian, segelintir.
Kemudian ada distract ya, ada side track, ada chance, ada delay. Ini ada ada satu situasi yang selalu ditunda-tunda kalau aku lihat. Entah ini janji mau nikah mungkin atau janji-janji lainnya. Dan di sini juga ada energi selalu terdistract oleh salah satunya ya. Side tracknya cuman satu orang ini gampang sekali memancing emosi yang satunya. Makanya sini tadi ada emotional storm. Kemudian ada ekstasi, ada chasing thrill, excitement, good time ya. Hubungannya candu banget seperti kalian candu sama mami. Ya, hubungannya candu, nggak bisa kalian lepasin. Ekstasi, ada hal-hal yang buat kalian kalau sudah ketemu tuh ngefly aja. Kalau kalian lagi ketemu tuh kayaknya ya udah deh. Kesalahan lu sebesar apapun atau misalnya kesalahan kamu sebanyak bintang di langit, tapi begitu matahari terbit hilang semua bintang-bintang itu. Kemudian ada escaping, di sini ada avoiding, blocking, passing away ya. Ini ada yang sudah lari, menghilang, ghosting, sembunyi, menyembunyikan diri, atau sudah ada yang blokiran. Itu dia. Oke, kita lihat dari tarotnya. Sorry ya kalau keganggu dengan suara tenggorokan aku. Ini Jackie, tanggung jawab kamu Jackie tadi ngasih mami gorengan. Jadi ada salah satu klien kalian, dia tiap hari nonton sih. Pasti ntar lagi juga dia komen tuh. Jadi dia beli produk karena kami sama-sama di Bali, kita ketemuan di McD di Jimbaran. Dia kasih mami gorengan. Gatal dong lihat gorengan makan. Nah kan sekarang tenggorokannya jadi kayak soang. Aku tuh kalau lihat gorengan, aduh nggak bisa nolak, tapi nggak bisa sebenarnya. Dari kecil makanannya banyak pantangan, padahal badannya gemuk, orang nggak nyangka kalau mami itu nggak makan sembarangan. Ada judgment, ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kartunya. Astaga. Ada The Lovers, Gemini. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Karmic relationship, judgment, atau misalnya beberapa di antara kalian adalah hubungan suami istri. Mungkin ada beberapa yang lagi mediasi, mungkin ketok palu, mungkin ada proses-proses perpisahan yang sedang dilakukan di pengadilan juga bisa. Atau kalaupun belum diurus prosesnya, tapi di sini kayak ada antara ada dan tiada, kayak punya pasangan tapi kayak di mana orangnya gitu. Ya, ada status tapi nggak terlihat. Seperti apa ya? Ya, kamu lagi berdealing sama ghost lah, sama hantu atau sama jelangkung. Jadi kayak ada energi seenaknya, datang nggak diundang, pulang pergi juga sesukanya itu. Ya, hubungannya selalu kalau yang aku lihat ya ada sedikit clash atau ada sedikit perbedaan-perbedaan karena yang satu masih menutup diri atau memang mungkin saja hubungan ini harus disembunyikan, tapi nggak bisa dipungkirin. The Lovers artinya gairah, passion, sexual chemistry satu sama lain kuat. Ada energi memang tidak bisa terlepas sebesar apapun tadi masalah yang kalian hadapin, mau bertengkar kayak mau ribut kayak, tapi kalau sudah namanya manis-manisan sudah tatap-tatapan, ya luluh lagi, lumer lagi seperti itu ya. Terlepas juga di sini nih banyak banget loh situasi third party. Ini ada yang udah berumah tangga antara cinta segitiga ataupun bahkan cinta segi empat, bersegi-segi. Ya nggak tahu salah satunya siapa yang memiliki pasangan di sini. Cuman aku lihat di sini komunikasinya antara kamu sama dia memang tidak lancar karena di sini ada energi di mana ada yang ingin berkomunikasi kembali. Terlalu banyak perbedaan antara kamu sama dia. Ini juga banyak LDR, ada yang hubungannya virtual hanya melalui sosial media atau internet saja. Ya, juga beberapa ada perbedaan, bisa jadi perbedaan usia, agama, ya. Ada perbedaan-perbedaan yang membuat sebenarnya kalian sudah sadar kalau ini nggak bisa bersatu.
seperti itu. Ini juga aku lihat ada energi stalking dari salah satu pihak, nggak tahu kamunya yang masih suka stalking dia, atau kalau kamu nggak ngerasa, ya dianya lagi banyak stalking kamu. Ada kecurigaan, ada ketakutan di saat sedang tidak bersama, seperti itu. Mungkin takut selingkuh atau takut diduakan, ya, sehingga ini juga beberapa waktu lalu sepertinya ada yang baru saja terbongkar dari sesuatu yang dikorek-korek tadi. Nah, ini mungkin pemicu salah satu konflik antara kamu sama dia. Buat kalian yang hubungannya baik-baik aja, aku lihat di sini mungkin dalam waktu dekat akan merencanakan perjalanan. Nggak tahu perjalanan ngumpet-ngumpet yang seperti apa. Karena di sini ada komunikasi tersembunyi yang atau pertemuan terselubung yang akan terjadi antara kamu sama dia. Hari ini aku nggak dapat energi antara hubungan yang masih jalan sama yang sudah nggak jalan nih. Karena yang jalan aku lihat masih ada energi passionnya masih kuat, chemistry-nya masih kuat, cuman ada energi ketar-ketir juga dalam hubungan tersebut. Karena tadi memang ada yang mungkin antara sudah terbongkar atau hampir terbongkar. Jadi hubungan ini penuh dengan rasa was-was yang besar sekali. Itu beberapa juga masih ada sih energi yang dimanfaatin, cuman aku nggak ngelihat di readingan ini besar ya, tapi selalu ada. Tapi paling banyak di sini hubungan ini, sorry to say, omongannya agak nggak enak. Mungkin hubungan ini banyak lebih ke arah memanfaatkan masalah gairah seperti itu, ya. Jadi kayak nggak memperdulikan masalah finansial. Yang penting yuk ketemu, bercocok tanam yuk, yuk mesra-mesraan yuk gitu. Lala. Queen of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn, Queen of One, Aries, Leo, Sagittarius. Tuh kan ada dua pilihan dalam hubungan kalian. Ini ada yang kangen berat, tapi ini ada yang mikir-mikir kalau mau mendekat. Wow, langsung dapat tema kita. Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada yang mau minta maaf juga. Kemudian ada Six of Cup, ada yang kangen berat, Devil, jaga ego, emosi. Kalian memiliki hubungan yang penuh dengan adiksi. Apakah memang adiksi ini dari kedua belah pihak, atau adiksi ini sebenarnya dari dianya aja? Mungkin kalian beriling sama seseorang yang agak sedikit, bukan agak sedikit, mungkin banyak arogan, tapi pesonanya nggak bisa kalian lepaskan. Mungkin dia kasar, tutur katanya nggak bagus, arogan, atau bahkan banyak minus-minus lain yang dia milikin. Tapi ada satu kelebihan yang gak bisa dipungkirin, itulah yang membuat kamu mungkin sulit untuk melepaskan, melupakan kenyamanan-kenyamanan tersebut. Ini juga ada adiksi yang kurang baik, dalam artian mungkin kalian berdealing sama seseorang yang memiliki kecanduan-kecanduan tertentu. Bisa jadi kecanduan game yang paling ringan, ya, atau kecanduan apa, nonton TikTok juga itu kecanduan, ya, atau kecanduan yang sampai terparah, entah sampai narkoba atau sampai berkaitan dengan masalah hukum. Itu di sini yang aku lihat, apapun situasi yang sudah kalian hadapin, ada penyesalan, ada keinginan untuk minta maaf, ya. Nggak tahu kalau mau minta duit karena koinnya gede banget, tangannya di bawah. Ada penyesalan dari seseorang dan sebenarnya ada keinginan untuk mengakui sesuatu. Ini dia, ya, ada yang kangen berat nih sama kalian. Tuh, ada Six of Cup, ada yang bermemori ria, bernostalgia ria tentang apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu, seperti itu. Cuman sebesar apapun kangen yang dia inginkan, tapi dia mencoba untuk bertahan di sini. Dalam artian ya tadi, ya ada yang kangen berat tapi takut mendekat. Ini juga Devil nih, ada energi menahan diri, egonya besar sekali, gengsinya apalagi. Harga diri buat dia itu adalah harga mati. Vonis, nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dinego-nego lagi. Itu dia readingannya. Energi kamu secara keseluruhan Three of Cup. Ada situasi third party yang sudah berlalu, tapi ini juga ada keinginan untuk bertemu. Mungkin memang masih ada harapan-harapan yang kamu letakkan untuk bertemu dengan seseorang ini. Tolong jangan komen, aku udah nggak pengen ketemu lagi. Berarti sudah cut off sampai di sini. Readingannya bukan buat kamu. Ini readingannya hanya untuk seseorang atau kalian-kalian yang masih berharap menginginkan pertemuan lagi untuk dia. Ya, tapi bisa juga vice versa, misalnya ini adalah energi dia yang ingin melakukan pertemuan lagi atau union lagi. Hanya saja, ya,
Kadang-kadang kan gitu tuh, aku udah nggak ini kok, udah malu. Kalian percuma bikin sumpah serapah di dalam komen. Kadang-kadang aku sudah disclaimer dari awal, makanya didengar. Nggak semua readingan tiap hari untuk kalian semata. Bisa jadi buat yang masih menunggu, masih berharap, atau ya apalah yang kalian pahamin seperti itu ya. Karena yang terbaca di sini masih ada pengharapan besar untuk bertemu dengan seseorang itu, walaupun nggak tahu ya pertemuan itu apakah memang ingin union atau ingin validasi, ingin tanggung jawab, atau sekedar ingin nagih sesuatu. Itu dia. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi temanya kita udah dapat ya. Ada yang kangen berat tapi takut untuk mendekat. Kita lihat ya alasannya. Apa sih yang membuat dia kangen dan kenapa dia takut mendekat? Kita lihat apa yang membuat dia kangen sama kamu. Kangen berat lagi. Jatuh lagi. Oke, di sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Eight of Wands. Aku nggak baca reverse ya, jadi aku balikin ke kartu positifnya. Kemudian di sini ada Seven of Cup. Wow, udah dapat langsung. Bacaan kita bakal singkat. Waktunya, durasinya, kenapa nggak banyak shuffle? Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Empress. Kemudian di sini ada Nine of Cup. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Apa sih yang membuat dia kangen sama kamu? Nggak ada kamu sepi. Nggak ada kamu nggak seru. Ya, nggak ada kamu dia ngerasa mungkin biasanya ada teman berdebat. Kadang-kadang hal-hal remeh-temeh di mana kadang kita suka ribut lah, suka beradu argumentasi atau apapun, itu menjadikan sesuatu yang merindukan, mengangenkan. Nah, ini terjadi konflik yang terjadi antara kamu sama dia, perdebatan apapun itu, canda tawa, ya apapun lah, membuat kalian bertarung, membuat kalian berisik banget. Nah, ini menggambarkan ada kerinduan ke arah situ, ya. Kayak mungkin sekarang hampa, mungkin sekarang hambar-hambar aja hidupnya, kok nggak ada teman berdebat ya, kok nggak ada yang ngelawan aku ya, kok kayaknya nurut-nurut aja ya, atau nggak ada yang ya gitulah. Kemudian di sini ada Eight of Wands ya. Nih, kelihatan banget nih ada keinginan untuk berkomunikasi. Eight of Wands. Kangen pingin datang sama kamu. Ya, kangen pingin mungkin ya nggak tahu, chaser and runner. Kangen sama situasi yang kayak sebenarnya nyeleneh sih kalau menurut aku. Jadi apa nih yang selalu nyeleneh di antara kamu, diingat lagi, disitulah kangennya dia. Mungkin kalian kejar-kejaran, atau mungkin dia kangen selama ini sering on off, tapi kali ini udah nggak kalian ladenin lagi. Biasanya dia ngejar kamu, dapet ya, nanti dia pergi lagi, kamu kejar-kejar dia lagi, ya chaser and runner gitulah, mondar-mandir terus. Dimana mungkin sekarang ada kerinduan, kok kayaknya kamu udah diem aja, kok kayaknya kamu udah nggak peduli lagi, kok kayaknya udah nggak ada pertengkaran, kok nggak pernah ada apa ya, insulting apapun, nggak terdistract lagi dengan hal-hal kekacauan yang selama ini selalu terjadi antara kamu sama dia. Itu sepi banget. Ini kayak kalau kita orang tua sama anak ya, biasanya rajin teriak-teriak di rumah, lagi nggak ada anak, kok sepi ya, pingin ribut nih sama anak. Kayak gitulah ya perkiraannya. Oke, kemudian di sini ada Seven of Cup. Nah, ini dia kangen sama servisnya kamu, sama treatmentnya kamu. Mungkin selama ini kamu banyak mentreatment dia, atau kamu yang orang-orang suka menjadi sumber kontribusi atau support system buat dia. Mungkin sekarang dia jadi kangen, aduh nggak ada lagi yang ladenin aku, nggak ada lagi yang ngurusin pakaian aku, minuman aku nih kalau kalian yang wanita ya, atau feminin, atau kayak nggak ada yang nemenin ya, jadi kayak dia tuh sendiri aja, makan sendiri, minum sendiri ya. Kalaupun misalnya ada pasangan, mungkin ya nggak seseru ketika bersama kamu itu. Ditambah lagi di sini ada beberapa sih yang kangen karena apa, memang tadi aku bilang support system, pemberian-pemberian. Mungkin biasanya
biasanya dia mau ini mau itu dapat ya, mau cilok, mau seblak, mau goreng pisang, mau bakwan, semuanya bisa dapat. Tapi ketika nggak bersama kamu, ya dia harus memprioritaskan pilihan salah satu aja mana, karena mungkin harus berhemat atau alasan-alasan lainnya. Yang dia kangenin lagi dari kamu, kangen beratnya adalah the empress, kenyamanan ya, mother figure atau pengayoman. Mungkin kamu adalah orang-orang yang punya spek seperti orang tua kepada dia. Ya mungkin kamu kayak ngayomin bocah, atau dia merasa tenang seolah-olah kalau sama kamu tuh antara sama ibunya atau sama ayahnya, kayak diperhatikan, ada ketulusan-ketulusan yang kamu berikan, dia rasakan banget, dan itu benar-benar membuat dia kangen. Kemudian di sini ada Nine of Cup, yang membuat dia kangen sama kamu adalah ya sudah ya, senyuman kamu, gestur kamu, atau sesuatu yang memang benar-benar ketika kalian bersama nggak ribut, nggak berantem, itu adalah membuat dia tenang banget. Kenyamanan-kenyamanan lain yang kamu berikan, apa ya, mungkin superior yang kamu berikan pada dia. Kamu selalu memprioritaskan dia, atau kamu selalu ada untuk dia, ya, atau kamu selalu mendahulukan kepentingan dia, itu membuat dia kangen sama kamu. Itu. Oke, kita lihat kenapa sih dia takut mendekat padahal dia kangen berat. Oke, di sini ada Hierophant, Taurus. Kemudian di sini ada The Wheel. Kemudian di sini ada The Moon. Kemudian ini ada Pisces ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Baru dibuka kelopak. Kemudian di sini ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kita cek energi dia secara keseluruhan, ada Page of Pentacles tuh kan. Nyesel, selalu nyesel itu datangnya belakangan. Kalau di depan apa? Pendaftaran, bukan penyesalan. Nyesel sudah tutup buku sama kamu, nyesel sudah mengabaikan kamu. Ya, ada keinginan untuk maju, minta maaf, buka lembaran baru, cuman nggak tahu ya, entah berani ataupun tidaknya. Oke, hal yang membuat dia takut mendekat adalah Hierophant, takut dihakimi, takut dihukum ya, atau takut dituntut dengan apapun yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Kemudian The Wheel juga, apa yang dia takutkan untuk mendekat adalah takut kalau kamu tidak memberikan ya, apalagi yang selama ini biasanya kamu berikan kepada dia. Ya, takut nggak mendapatkan keberuntungan seperti dulu, karena mungkin dia paham banget dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya ya. Dan ini juga kayak takut kalau misalnya kamu tuh udah nggak bakal terima dia lagi, atau kayak kamu benar-benar kali ini udah stuck nih, udah tahu banget nih, atau kamu udah banting setir, jangan-jangan ya. Jadi kayak dia takut sama pemikiran-pemikiran sendiri ya. Kemudian kenapa dia takut mendekat di sini? Karena memang belum ada keberanian, karena adanya jarak bisa jadi, atau adanya ketidakmampuan lainnya. Jadi memang memilih untuk stalking aja dari jauh. Jadi kayak untuk menuju ke kamu tuh kayak banyak hambatan, rintangan, dan dia takut untuk melakukan rintangan-rintangan tersebut atau melawan rintangan-rintangan tersebut ya. Dan di sini juga lebih kepada kayak dia takut tuh kalau kamu tuh kayak memang masih sedih, masih kecewa, atau masih dalam situasi marah sama dia. Ya jelaslah masih marah bilang. Ya, kemudian sini ada Knight of Swords tuh. Dia takut kalau kamu ngajak berantem. Dia takut kalau kamu bakal ngebalas, atau dia takut kalau kamu tuh benar-benar ya memang pengen menyelesaikan yang belum tuntas sepuas-puasnya. Ya, mau marah kek, mau ini kek, mau itu kek, semuanya ingin kamu luapkan. Nah, itu kayak orang-orang yang mungkin nggak berani menerima kenyataan. Belum juga maju perang, tapi udah banyak kemungkinan-kemungkinan yang udah dia takutkan. Seperti itu ya. Kemudian sini ada Two of Pentacles nih, dia takut kalau kamu menuntut, kalau kamu meminta apa yang menjadi tanggung jawab dia, atau meminta untuk memilih
milih sama aku dengan hidup atau aturan yang kita perbarui atau bahkan yang kamu buat ya, atau ini tentang pilihan, pilih aku atau dia, pilih yang di sana atau yang di sini, atau ini lebih kepada tuntutan-tuntutan lain ya, bisa jadi mungkin itu yang membuat dia takut. Karena apa? Dia tahu ketika dia datang ke kamu dia harus membawa hal tersebut ya, dia harus membawa janji, hutang, tanggung jawab yang pernah dia lontarkan, pernah dia ucapkan. Hujan ya? Sebentar ya, Ai. Jemuran, woi. Sorry, terputus. Ternyata hujan. Jadi, aku suruh anak-anak masukin jemuran dulu. Ya, jadi itu ya yang menjadi hal atau menjadi ketakutan dia untuk mendekati kamu. Sudah kita jelasin. Oke, sekarang kita cek dulu perasaan dalam hati dia seperti apa. Oke, di sini ada kita bisa membangun ini bersama-sama. Tuh, ya, masih kayak memang pengen minta diberi kesempatan. Kemudian apa sih yang nggak buat kamu di benar nggak nih? Kalau nggak buat itu nggak setakut deh mau datang, ya. Itu isi hati dia. Berarti ini dia kayak lagi nunggu kode dari kamu, Ai. Kalau kamu kodein, mungkin dia langsung mengiyakan. Ya, tapi nggak tahu kalau masih blokir-blokiran, bisa jadi ini waktunya lompat-lompatan panjang, masih lama lagi ya. Kamu tuh lucu banget, unyu-unyu. Oke, kemudian di sini ada semuanya akan kembali seperti awal. Tuh dia berharap memang sih semuanya bisa kembali lagi seperti sebelumnya ya. Pesan dalam alam bawah sadar dia. Aku suka rasa humor kamu. Nah, ya. Jadi dia mulai merasakan yang namanya kesepian nih, Ai. Kita lihat apalagi yang menjadi pesan di dalam jiwa alam bawah sadar dia. Aku berpikir kamu adalah the one. Dia berpikir kalau kamu adalah satu-satunya. Tadi ada only you. Oke, bottom of the deck adalah sepertinya kita butuh space sejenak ya. Dia masih butuh waktu, Ai. Memang masih butuh space kalau aku lihat, ya. Oke, kita cek zodiak. Ini aku masih agak nggak tenang ya ngelihat ini. Yang dia takutin apa ini? Ada tanggung jawab apa sih? Kayak ada yang kayak harus menikah atau harus nggak boleh enggak gitu. Apakah ada yang sorry to say mungkin ada yang nggak bertanggung jawab, mungkin salah satunya entah ini hamil kah, atau ada tanggung jawab yang berkaitan mungkin kalau dia tidak menyelesaikan ini kaitannya akan masuk ke ranah hukum atau apa. Kok kayak agak-agak mungkin nggak banyak sih ya, mungkin beberapa orang ya, tapi kayak antara kamu sama dia ini ruwet banget sampai harus kayak menggunakan banyak pihak harus bisa menyelesaikan hal tersebut. Nah, itu yang aku nggak tahu larinya ke siapa atau masalahnya di mana ya. Oke, zodiak ada Leo, ada Pisces, kemudian ada Taurus, kemudian ada Capricorn, kemudian ada Scorpio, kemudian ada Sagittarius. Bottom of the deck-nya Aries. Ada W, ada Q, ada D, ada J, ada H, ada F, ada A, ada B, ada X, ada V, ada M, ada K. Bottom of the deck-nya Y. Angka yang terkoneksi antara kamu sama dia 25, 4, 20, 14, 11, 26, 19, 15, 16, 22. Bottom of deck-nya 21. Bali udah lama nggak hujan, panas, syukur deh kalau hujan. Kita lihat pesan ya buat kalian. Oke, di sini ada awal baru. Petualangan baru sedang menantimu.
Nikmatin dan jalani mimpimu dengan penuh semangat. Kemudian ada belahan jiwa. Belahan jiwamu sudah bersamamu dan menyatu denganmu sekarang. Percayalah pada semesta dan mintalah agar kalian bisa segera dipertemukan secara fisik. Kemudian ada penggemar rahasia. Tadi juga ada ya. Seseorang sedang memperhatikan kamu dari jauh. Dia memiliki perasaan yang dalam terhadap diri kamu. Ada yang stalking kalian, Ai? Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Jangan lupa setelah ini langsung istirahat, besok aktivitas kembali ya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Semoga bermanfaat dan ingat tetap bijak dalam menyikapi readingan aku. Bye, Ai.